Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional yang pernah dipakai di berbagai negara sebagai konsep dasar negara-negara di dunia dalam melakukan kegiatan ekonominya dengan negara lain. Nah, tentu saja dari waktu ke waktu teori-teori ini memiliki kekurangan dan semakin disempurnakan. Sampai sekarang ada beragam teori perdagangan internasional yang digunakan setiap negara, tapi tetap saja tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan negaranya atau untuk memperoleh pemasukan dari hasil penjualan komoditasnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 3 teori perdagangan internasional yang pernah dipakai di negara-negara. Yang pertama ada teori merkantilisme, teori keunggulan absolut, dan yang terakhir adalah teori keunggulan komparatif. Teori yang pertama adalah teori merkantilisme. Tokoh dari pemikiran merkantilis ini adalah Jane Bodin, Thomas Mann, Jean Baptiste Colbert, dan Sir William Petty. Nah, pemikiran ini dianut di Eropa pada abad ke-16 sampai 18. Para merkantilis ini percaya bahwa perekonomian dunia ini jumlahnya tetap, sehingga negara bisa berkembang hanya jika mengorbankan negara lain. Nah, konsekuensinya mereka menciptakan monopoli dan mencari tambang emas serta perak sebanyak-banyaknya. Selain itu, negara juga mendukung kolonialisme ke negara lain untuk diambil kekayaannya dan menjadi pasar barang-barang mereka. Dan agar kekayaan yang sudah ada di dalam negeri tidak keluar, maka sebisa mungkin negara tidak melakukan impor, tapi menggalakkan ekspor dengan berbagai cara. Bahkan bagi pihak yang melanggar akan diberi hukuman yang berat sampai hukuman mati. Nah, pemikiran merkantilis ini lama-lama juga menimbulkan banyak kritikan. Salah satunya ada dari Adam Smith yang melihat banyaknya ketidakseimbangan perekonomian dunia akibat kebijakan yang terlalu berlebihan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, kritik yang pertama adalah kebijakan merkantilis hanya memberikan keuntungan bagi produsen dan pemegang monopoli dan mengorbankan konsumen. Logikanya jika konsumen merasa dirugikan, tentu mereka nggak akan melakukan repurchase lagi kan? Nah, jadi perekonomian jadi berhenti. Nah, kritik yang kedua adalah batasan perdagangan membuat persaingan tidak sehat dan rawan menimbulkan konflik karena negara-negara berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan ini berujung pada peperangan dan penjajahan yang sangat merugikan. Nah, kritik yang terakhir adalah pembatasan perdagangan justru membuat negara-negara memproduksi komoditas dengan biaya yang mahal karena kebijakan yang tidak boleh melakukan impor. Padahal jika beli dari negara lain yang bisa memproduksi dengan biaya yang lebih murah, tentu akan lebih efisien. Nah, dari kritik-kritik itu, banyak pihak yang mencoba memperbaiki. Salah satunya adalah Adam Smith tadi, yang selanjutnya hasil pemikirannya ini kita kenal dengan teori keunggulan absolut. Seperti apa teori dari Adam Smith ini? Kita langsung aja bahas teori selanjutnya. Teori yang kedua adalah teori keunggulan absolut. Teori ini dalam bahasa Inggris kita kenal dengan absolute advantage theory. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori ini berusaha memperbaiki konsep perdagangan internasional dari negara-negara di wilayah Eropa yang sebelumnya adalah teori merkantilis. Dengan tokoh utamanya adalah Adam Smith yang hasil pemikirannya dituangkan dalam buku The Wealth of the Nation. Nah, inti dari teori ini adalah negara dapat mengekspor komoditas tertentu hanya ketika ia punya keunggulan dalam memproduksi komoditas itu dibandingkan dengan negara lain. Keunggulannya maksudnya yang seperti apa? Nah, keunggulannya adalah ketika negara itu memproduksi komoditas dengan biaya yang lebih murah sehingga diharapkan negara itu memperoleh keuntungan yang besar. Nah, untuk komoditas lain yang tidak bisa diproduksi dengan biaya yang lebih rendah, maka mereka melakukan impor dari negara lain. Biar lebih jelas kita bahas dalam tabel perbandingan produksi dua negara.
Di sini kita ada Rusia dan Indonesia yang sama-sama menghasilkan dua jenis komoditas, yaitu pesawat dan minyak kelapa. Bisa kita lihat Rusia bisa menghasilkan 800 unit pesawat dan 100 unit minyak kelapa, sedangkan Indonesia bisa menghasilkan 50 unit pesawat dan 1000 unit minyak kelapa. Nah, jika dilihat dari kemampuan produksi dua negara, kita bandingkan pengorbanan dari masing-masing negara ketika memproduksi setiap barang. Rusia untuk memproduksi satu unit pesawat bisa mengorbankan 0,125 unit minyak kelapa, sedangkan ketika negara Rusia memilih memproduksi satu unit minyak kelapa, sebenarnya bisa memproduksi 8 unit pesawat. Begitu juga dengan Indonesia, ketika memproduksi satu pesawat, mereka mengorbankan produksi 20 minyak kelapa. Sementara ketika Indonesia memilih memproduksi minyak kelapa aja, yang dikorbankan pesawatnya itu hanya 0,05 bagian dari pesawat aja. Nah, untuk lebih simpelnya, kita bisa lihat negara mana sih yang memproduksi lebih banyak komoditas, pasti udah bisa dilihat kan, menentukan komoditas apa yang sebaiknya diekspor. Nah, di sini, negara mana yang sebaiknya memproduksi komoditas yang mana, bisa kita lihat dari pengorbanannya tadi. Jadi kalau Rusia itu tadi, ketika menghasilkan satu unit pesawat hanya mengorbankan 0,125 minyak. Daripada ketika memproduksi minyak, dia justru banyak mengorbankan unit pesawat yang bisa dia hasilkan. Jadi sebaiknya Rusia berspesialisasi memproduksi pesawat. Begitu juga dengan Indonesia, sebaiknya Indonesia berspesialisasi memproduksi minyak kelapa. Jadi keunggulan absolut ini syaratnya adalah setiap negara memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memproduksi komoditas tertentu. Nah, tapi gimana kok ternyata ada satu negara yang unggul di banyak komoditas dan ada negara lain yang nggak punya keunggulan? Apakah satu negara akhirnya ekspor semua komoditasnya dan negara lain impor aja? Nah, kalau kayak gitu kan kita justru balik lagi ke teori merkantilis dong. Nah, kelemahan ini akhirnya dicoba disempurnakan lagi oleh David Ricardo dengan teorinya yang berjudul teori keunggulan komparatif. Nah, seperti apa teorinya? Kita bahas lebih lanjut. Teori yang terakhir yang akan kita bahas adalah teori keunggulan komparatif dengan tokohnya adalah David Ricardo. Sesuai dengan judulnya yaitu komparatif, maka kita perlu membandingkan negara mana yang lebih efisien dalam memproduksi komoditasnya. Kita langsung aja ke tabel perbandingan produksi mobil dan televisi dari negara Jepang dan Korea Selatan. Nah, di tabel itu kita lihat bahwa negara Jepang mampu memproduksi lebih banyak di kedua komoditas itu. Kalau kita pakai teori sebelumnya, berarti Jepang mengekspor mobil dan televisi, sementara Korea mengimpor keduanya. Nah, sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang sekarang kita bahas, agar negara Korea tetap bisa punya keuntungan dari mengekspor komoditasnya, maka kita perlu membandingkan mana sih yang lebih efisien dalam memproduksi komoditas itu. Nah, kita lihat Jepang dalam memproduksi satu unit mobil hanya mengorbankan 4 unit televisi, sedangkan Korea hanya 2 unit TV. Jadi lebih banyak menghasilkan televisinya itu negara Jepang. Jadi Jepang lebih baik dalam memproduksi di TV dibandingkan Korea, meskipun dari jumlah yang dapat dihasilkan Jepang, semuanya unggul di keduanya. Tapi dengan teori ini, Jepang bisa berspesialisasi dengan mengekspor TV aja daripada mobil, dan Korea lebih baik mengekspor mobil. Nah, teori ini punya beberapa asumsi atau syarat yang harus dipakai ketika menggunakan teori ini, yaitu perdagangan hanya terjadi di antara dua negara, terjadi secara sukarela atau bukan paksaan, barang yang diperdagangkan hanya dua macam, kriteria faktor produksi di dua negara sama, tenaga kerja dalam negerinya itu nggak bekerja di luar negeri, dan biaya produksinya tetap, kualitasnya sama, tidak ada biaya transportasi, dan teknologi tidak ada perubahan. Nah, kalau kita lihat dari kondisi sekarang, tentu teori ini juga udah kadaluarsa ya, dan nggak bisa dipakai. Jadi sekarang teori-teori ini sudah tidak dipakai karena relevansinya dengan perkembangan ekonomi dunia yang sangat cepat menuntut perubahan kebijakan yang cepat juga. Nah, seperti apa kebijakan perdagangan internasional yang sekarang masih banyak dipakai di berbagai negara?
Nah, akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, materi kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.